Siblings versus kinets. Apaan tuh, no? Ada dua istilah itu. Agak aneh kalau lu nanya itu, karena harusnya lu tahu hal itu. Itu adalah hal yang lagi rame banget di berbagai macam social media. Twitter, Thread, Instagram, Facebook, bahkan TikTok. Jadi apa itu siblings versus kinets? Dan apa yang sebenarnya terjadi? Ini semua dimulai dari sebuah konser K-pop di Malaysia. Yes, tetangga kita di utara juga suka banget sama K-pop. Dan lagi ada konser tuh Day6. Ini sumimasen, gue nggak terlalu K-pop. Gue tahu beberapa K-pop, tapi gue nggak terlalu tahu. Jadi gue tahu Day6, tapi gue tidak segitu ya sama Day6. Jadi kalau ada salah penyebutan atau apa, correct me if I'm wrong ya. Dan tentu saja itu semua berlaku di semua video gue. Jadi Day6 ini cukup terkenal banget. Di Indonesia juga setahu gue terkenal banget. Karena beberapa teman-teman dekat gue itu bahkan sampai suka banget, sampai gila-gilaan banget. Dan baru-baru ini mereka bikin konser di Malaysia. Masalahnya di mana? Masalah besar terjadi ketika seseorang dari Korea itu menggunakan kamera profesional plus lensa segede gaban. Gue hiperbola, karena gue belum dapat gambarnya lensanya segede apa. Tapi gue mengasumsikan, dan asumsi gue bisa salah, yaitu adalah lensa-lensa tele. Lu tau lensa-lensa tele kan? Iya, lensa-lensa teleport. Bukan. Lensa tele tuh lensa yang kayak WhatsApp. Semong-semong. Oke, lanjut. Jadi ada lensa gede lah, kita semua tahu, yang emang kelihatannya buat profesional banget. Dan kalau kalian mungkin suka lihat di konser, di acara olahraga, itu lensa yang bener-bener gede lah gitu. Dan kebetulan di konser di Malaysia ternyata ada aturannya yang gue coba cari-cari dan Twitter bilang ya, tapi gue nggak nemu website-nya nih, jadi gue nggak bisa confirm itu begitu dibilangnya. Tapi dari banyak orang bilang bahwa dilarang menggunakan kamera profesional dan lensa yang segede gaban kayak gitu. Tentu alasannya bisa gue pahami kalau misalnya memang itu benar, adalah ya pertama ngalangin, kedua nyusahin, ketiga kayaknya ada spot khusus tuh buat kayak gitu. Kalau di konser-konser atau di acara bola, lu jangan di tempat penonton, yang dimana mungkin orang-orang bayar atau orang-orang resmi dan lain-lain, tapi lu kenapa nyempil di situ di tempat penonton. Dan ternyata itu semua demi, nah ini kultur yang gue baru belajar dan baru tahu lagi nih, ada namanya fansite, yaitu dimana banyak orang itu yang emang ngefans banget sama idolnya, sama opanya, atau sama OC-nya, di Korea bukan OC nyebutnya apa, biasnya. Nah itu tuh ya ampe rela datang ke konser-konser di luar negeri, difoto-fotoin untuk ditaruh di website, di SNS ke fansnya gitu, untuk kasih tau lah, kayak report lah gitu dari fans lah, fans report lah mungkin, atau gimana lah, correct me if I'm wrong. Nah dari situlah keributannya. Intinya ada orang Korea yang moto pakai lensa gede dan foto profesional yang diduga katanya dilarang dan dipermasalahkan sama fans-fans di Malaysia, dan terjadilah keributan itu di sosial media, terutama di Twitter. Dan katanya, lagi-lagi katanya, karena Twitter udah banyak yang dihapus nih. Gue telat nih, gue lagi liburan ke Jepang. Dari terakhir yang gue lihat, yang bersangkutan itu udah minta maaf. Dia tahu dia salah, dia minta maaf. Tapi yang gak terima adalah oknum atau sebagian kecil. Ya, oknum itu buat sebagian kecil ya. Kalau kebanyakan gue nggak tahu namanya apa. Kalau kebanyakan istilahnya masih oknum nggak? Mungkin silahkan tanya sama yang bikin kata-kata. Kayak ikut berdebat di Twitter dan sosial media lainnya untuk ngebelain kinets yang ditegor sama fans-fans Day6 atau K-popers di Malaysia. Jadi the battlefield-nya udah jelas nih ya, siapa lawan siapa gitu loh. Jadi ada orang Malaysia bawa lensa tele gede, dimarahin sama fans, tapi menurut kabar dia udah minta maaf. Tapi beberapa K-nets nggak terima dan mempermasalahkan itu. Orang-orang Malaysia, fans-fans K-pop Malaysia mempermasalahkan itu. Oh, dia udah minta maaf, tapi masih ada beberapa Korea nggak terima, masih beberapa ada orang Malaysia akhirnya merespon lagi. Nah, oke, K-nets tuh, correct me if I'm wrong ya, intinya Korean netizen lah, intinya orang-orang Korea yang online, dan biasanya langsung diarahkan ke para K-popers, bukan seluruh orang Korea. Tapi nggak tahu nih, gue masih nggak yakin juga sama yang tadi tuh. Nah, jadi berantem lah tuh oknum orang Korea dan K-popers Malaysia, bahkan sampai yang orang Malaysia non K-popers. Nah, karena Twitter itu sudah gue bilang adalah algoritma kebencian, algoritma keributan, di mana semakin ribut, semakin ramai, semakin banyak orang akan bisa melihat walaupun tidak bagian dari circle, bagian dari community, bagian dari fandom, bahkan bagian atau demografi dari negara tersebut, melebarlah perdebatan tersebut ke orang-orang di Southeast Asia. Pemicunya juga orang-orang kinets, correct me if I'm wrong pembacaannya, sorry, yang juga ngeledekin Malaysia bukan secara Malaysia, tapi kayak, wah, orang-orang Southeast Asia. Nah, orang-orang Southeast Asia kan gak hanya Malaysia. Nah, dari situlah siblings hadir. Karena yang berantem di internet gak lagi orang-orang Korea atau K-nets yang oknum sama
fans Malaysia atau K-popers di Malaysia, tapi siblings versus K-net. Siblings ini bukan istilah baru gara-gara drama ini. Siblings ini udah ada lama banget. Yang intinya adalah ya dari SEA, Southeast Asia, Blinks, siblings. Ya permainan kata gitulah. Kasarnya rumpun kita, rumpun Asia Tenggara. Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, dan kawan-kawan lah kita. Bukan nggak mau nyebutin, gue lupa apa aja. Selain lewat juga merasa kayak ikut tersinggung loh. Kita kan bagian dari Southeast Asia gitu. Lu apa bawa-bawa Southeast Asia? Lu kenapa ngata-ngatain kita? Karena emang kata-kataannya dari orang Korea ini, yang di internet ya, yang oknumnya itu emang juga kasar banget. Bilang pada yang nyamain sama hewan, ada yang bilang nggak cantik, nggak cakep, ada yang bilang kayak lu ngapain pakai bahasa penjajah lu gitu, lu nggak punya bahasa sendiri, dan lain-lain, dan lain-lain, dan lain-lain. Banyak banget lah pokoknya ngata-ngatainnya. Ya udah dibales lah, dihajar balik, dikatain balik, disindir balik, dan biasalah bercandaan-bercandaan plastiknya pada keluar untuk ngata-ngatain. Dan selain menang keroyokan ya, karena emang faktanya keroyokan, menurut gua siblings emang punya semacam advantage gitu untuk ngatain. Entah kenapa kita emang mungkin hobi ngatain orang, jadi kayak ngerti lah gimana caranya untuk mengclap back atau ngedis back atau ngatain balik orang-orang dengan berbagai macam formula dan kemungkinan. Jadi kayak berasa dipojokin banget lah itu oknum-oknum orang Korea. Iklan dulu boleh kali. Thank you buat semua yang udah support channel gua, terutama sama yang member alias yang klik tombol join di bawah atau tombol gabung. Yes, harganya cuma 10.000, tapi itu benar-benar bisa nge-support gua untuk terus bikin video-video kayak gini. Buat kalian yang udah join, gue ucapin terima kasih. Buat yang belum join, jangan lupa jadi member di sini. Namanya beda, punya avatar sendiri, dan lebih kelihatan kalau komen. Dan kalau 50.000, kalian bisa nyaksiin beberapa video live streaming gue yang nggak gue tampilin ke publik. Thank you Singamari Aristoteles, thank you Singamari Leo. Yang belum bisa jadi member nggak apa-apa, tetap thanks buat semua supportnya, like, comment, subscribe, dan lain-lain, atau sebarin video ini, atau di klip juga boleh. Now back to the video. Nah tadi kan gue udah bilang keroyokan. Nah sebenarnya tuh Korea itu kayak semacam minta bantuan. Bukan semacam minta bantuan, gimana ya? Korea Selatan ini kayak tiba-tiba kayak oknum-oknumnya lagi-lagi ya. Itu kayak kinet-kinetnya kayak pengen sok-sokan siblings juga, tapi ke teman-teman mereka di sekitaran mereka. Seakan-akan minta reinforcement dari Cina dan Jepang. Dan kalau kalian ngikutin channel No Bening, lo tahu bahwa mereka bertiga itu secara politik dan secara sosial, gue nggak bilang semua, tapi kayak ada semacam nggak suka satu sama lain. Gue nggak bilang mereka jadi harus benci, harus diskriminatif dan lain-lain, tapi ada sejarah, ada manuver politik, ada banyak hal lah yang ngebuat mereka bisa nggak akur gitu. Lah, tapi kan kita juga nggak akur, siblings juga nggak akur. Indonesia sama Malaysia apalagi. Jadi gini, ini adalah culture internet yang udah terjadi dari kapan tahu. Kasarnya ini adalah playbooknya. Jadi ini bukan baru sekarang terjadi ya. Jadi udah dari kapan tahu. Gue lupa kapan, tapi gue udah ngeliat ini kayak sesuatu yang nggak aneh. Jadi kasarnya kalau Southeast Asia itu tuh orang-orang tahu saling membenci lah, nggak suka satu sama lain. Mereka akan ngatain satu sama lain. Singapura, Malaysia, Indonesia contohnya di paling dekat kita nih ya, yang suka saling ngatain setidaknya di tetanggaan kita gitu loh. Tapi ya sehat gitu, nggak yang kayak gimana, tapi ya tetap ngatain lah. Jadi ya warga-warga net siblings juga pada ribut satu sama lain juga di Twitter gitu. Cuman ketika ada non-siblings, non-Southeast Asia, sok-sok ikutan, sok-sok nyerang salah satu dari kita, sok-sok bawa siblings, sok-sok bawa Southeast Asia, walaupun targetnya mungkin pada kasus ini cuman orang-orang Malaysia, ya siap-siap lu dikeroyok. Di internet, secara tweet, secara kata-kataan. Sedangkan Korea, Cina, sama Jepang, untuk hal ini nggak kayak you go lah, you urus sendirilah, lu berjuang sendirilah. Kasarnya begitu. Ada satu argumen orang Korea yang kuat banget dan emang nggak bisa dipungkiri gitu, bahwa ya lu pada ujung-ujungnya mencintai, menyukai budaya K-pop yang berasal dari Korea. Tapi sekarang lu ngatain Korea. Well, buat gue nggak nyambung, tapi ya premis pertamanya bener, ke premis keduanya yang nggak jelas. Dan dari situ Southeast Asia langsung pada menggembor-gemborkan talenta-talenta mereka. Contoh kayak dari Indonesia dikasih tau nih ada Nona dan lain-lain gitu loh, orang-orang Indonesia, bukan orang-orang Korea. Yang secara talenta musik siap bersaing. Jadi keren gitu. Jadi pada orang Malaysia juga nunjukin siapa, orang Filipina nunjukin siapa, jadi pada kayak, aduh nih gue punya talenta ini, gue punya talenta itu. Kita nggak kosong gitu, kita nggak cuman suka sama K-pop gitu, kita bisa suka sama banyak hal yang dari dalam negeri ataupun dari luar negeri. Jadi ya kurang lebih seperti itu, dan tentu gue tidak menutup kemungkinan bahwa banyak dari akun-akun Korea itu yang palsu, yang rage baiter, yang mungkin bahkan bukan orang Korea, mungkin orang kita, mungkin orang sekitar kita. Dan kalau logika lu bagus, kayak nggak perlu gue jelasin, tapi karena gue tau yang nonton logikanya banyak yang nggak bagus, tentu apa yang terjadi saat ini itu bukan merepresentasikan seluruh orang Korea. Ada orang Korea di situ? Yes. Semua orang Korea kayak gitu? Enggak. Dan sekarang sih udah agak meredup ya, udah nggak puncak lagi. Jadi lu nggak usah datang ikut-ikutan, ikut meramaikan. Gue rasa ya udahlah, kecuali kataan lu bisa bagus. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Ada koreksi, ada tambahan, ada semacam kritik juga boleh di kolom komentar di bawah. By the way, sorry gue tidak di set yang seperti biasa. Gue lagi
di Jepang, lagi liburan selama 2 minggu, tapi lu pada rame banget di komen, Bang Siblings, Bang. Iya, udah nih gue siapin nih 1 jam di Jepang gua buat lu pada, awas nggak nonton. Akan ada vlog-vlog gue lagi di Jepang, dan kalau ada waktu, ada kosong, gue mungkin juga akan bikin konten, atau mau daily video update gue, ada ide-ide apa, kalian mau bawain apa, silahkan di kolom komentar di bawah. Sorry, gue nggak bisa bacain komentar untuk sekarang dari siapa karena susah toolsnya. HP-nya dipakai buat ngerekam. Tapi please tetap komen di bawah karena gue pasti bacain. Beberapa aja. Jangan lupa support gue dengan subscribe kalau udah like. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue udah pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound. And siblings together strong.